Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di TDO Empire, tempat di mana kisah para wali, ulama, tokoh sejarah, dan peristiwa penuh hikmah kembali hidup dalam untayan cerita yang menginspirasi. Bersiaplah menyelami jejak-jejak masa lalu yang syarat pelajaran, karomah, dan kebijaksanaan. Saksikan hingga akhir, karena setiap cerita menyimpan pelajaran berharga. Pernahkah kamu membayangkan, bagaimana jika suatu hari semua kekayaan yang kamu kumpulkan selama bertahun-tahun tiba-tiba terasa tidak berarti? Bagaimana jika di tengah kemewahan, pujian, dan kesuksesan, ada suara dalam hati yang terus berbisik, "Untuk apa semua ini?" Inilah kisah seorang pedagang mutiara yang kaya raya. Ia dihormati para pejabat, disegani para bangsawan, dan hidup dalam kemewahan yang diimpikan banyak orang. Namun, satu perjalanan ke negeri Bizantium mengubah seluruh hidupnya. Perjalanan yang membuatnya meninggalkan dunia, menangisi dosa-dosanya, dan akhirnya dikenang sebagai salah satu ulama dan sufi terbesar dalam sejarah Islam. Dialah Hasan al-Basri. Pada tahun 21 Hijriah, di kota Madinah, lahirlah seorang anak yang kelak mengguncang hati jutaan manusia dengan nasihat-nasihatnya. Namanya adalah Hasan. Ia lahir pada masa para sahabat Nabi Muhammad masih hidup. Bahkan sejak kecil, Hasan tumbuh di lingkungan yang penuh dengan ilmu dan keteladanan. Ketika Hasan masih kecil, ibunya sering membawanya ke rumah Ummu Salamah, salah satu istri Rasulullah. Di sana Hasan kecil mendengar banyak kisah tentang Nabi. Ia tumbuh dengan kecintaan kepada agama. Namun siapa sangka, masa mudanya justru dipenuhi dengan urusan dunia. Ketika dewasa, Hasan menjadi seorang pedagang mutiara yang sangat sukses. Bukan pedagang biasa, ia menjual mutiara dan permata yang hanya bisa dibeli oleh kalangan bangsawan dan pejabat tinggi. Hartanya melimpah, keuntungan dagangnya sangat besar, kemanapun ia pergi, orang-orang menghormatinya. Ia memiliki rumah yang nyaman, pakaian yang indah, kuda-kuda terbaik, dan kehidupan yang membuat banyak orang iri. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang belum ia temukan: ketenangan hati. Suatu hari Hasan melakukan perjalanan dagang ke Bizantium. Saat itu Bizantium adalah salah satu kerajaan terbesar dan terkuat di dunia. Perjalanan ini bukan perjalanan biasa. Karena hubungan dagangnya yang luas, Hasan bahkan dikenal oleh para pejabat tinggi kerajaan. Ketika berada di sana, ia bertemu dengan seorang menteri kaisar. Mereka berbincang cukup lama. Sang menteri tampak menghormati Hasan. Setelah beberapa waktu berbicara, sang menteri berkata, "Wahai Hasan, maukah engkau ikut denganku ke suatu tempat?" Hasan menjawab dengan tenang, "Jika engkau menghendaki, aku akan ikut." Menteri itu lalu memerintahkan agar seekor kuda disiapkan untuk Hasan. Mereka berdua berangkat meninggalkan kota, melewati jalan-jalan yang panjang, melewati perkampungan, melewati hamparan padang pasir. Hasan tidak tahu tujuan mereka, namun ia terus mengikuti. Semakin jauh mereka berjalan, semakin sunyi suasana di sekitar. Sampai akhirnya mereka tiba di sebuah tempat yang aneh. Di tengah padang pasir berdiri sebuah bangunan besar. Tidak ada keramaian, tidak ada pesta, tidak ada pasar, hanya kesunyian yang menyelimuti tempat itu. Menteri itu turun dari kudanya. Ia berjalan mendekati bangunan tersebut, lalu berdiri diam. Wajahnya berubah, matanya mulai berkaca-kaca. Hasan memperhatikan dengan heran. Apa sebenarnya tempat ini? Beberapa saat kemudian, orang-orang mulai berdatangan. Ada para jenderal, ada pejabat kerajaan, ada bangsawan, ada orang-orang kaya, semuanya datang dengan wajah muram. Tidak ada yang tertawa, tidak ada yang berbicara keras. Mereka mendekati bangunan itu, lalu menangis. Mereka menundukkan kepala, berdoa, dan pergi. Pemandangan itu berlangsung sepanjang hari. Hasan semakin bingung. Ia belum pernah melihat kejadian seperti itu. Ketika matahari mulai terbenam, Hasan akhirnya bertanya, "Wahai menteri, tempat apakah ini?" Menteri itu menarik napas panjang, kemudian ia berkata, "Hasan, di dalam bangunan itu terdapat makam seorang putra kaisar." Hasan terdiam. Menteri melanjutkan, "Putra kaisar adalah orang yang paling dicintai oleh seluruh kerajaan. Ia memiliki segalanya, kekuasaan, kekayaan, kemewahan, pengawal, kehormatan. Namun kematian tetap datang kepadanya." Angin gurun berembus perlahan. Menteri itu menatap makam tersebut, lalu berkata dengan suara yang bergetar, "Setiap tahun kami datang ke sini untuk mengingat bahwa sebesar apapun kekuasaan manusia, ia tetap akan mati." Kalimat itu menghantam hati Hasan. Ia memandang bangunan itu dalam diam.
untuk pertama kalinya. Ia merasa seluruh kekayaannya tidak berarti. Malam itu Hasan tidak bisa tidur. Di dalam pikirannya terus terbayang makam putra kaisar. Orang yang memiliki segalanya, namun tidak mampu membeli satu hari tambahan untuk hidupnya. Hasan mulai bertanya kepada dirinya sendiri. Jika aku mati hari ini, apa yang akan kubawa? Apakah mutiara-mutiara itu akan menyelamatkanku? Apakah hartaku akan menolongku di hadapan Allah? Pertanyaan demi pertanyaan menghantam jiwanya. Ia merasa selama ini terlalu sibuk mengejar dunia, terlalu sibuk menghitung keuntungan, terlalu sibuk membangun nama, namun lupa mempersiapkan akhirat. Malam itu menjadi titik balik kehidupannya. Sepulang dari perjalanan tersebut, Hasan berubah. Orang-orang mulai melihat perubahan pada dirinya. Ia tidak lagi mengejar kemewahan seperti dahulu. Ia mulai memperbanyak ibadah, memperbanyak salat malam, memperbanyak puasa, memperbanyak zikir. Air matanya sering jatuh ketika mengingat dosa-dosa masa lalu. Ketika orang lain tertawa berlebihan, Hasan menangis. Ketika orang lain sibuk mengumpulkan harta, Hasan sibuk mempersiapkan akhirat. Orang-orang bertanya, "Mengapa engkau begitu banyak menangis?" "Wahai Hasan," ia menjawab, "aku takut ketika menghadap Allah sementara bekalku sangat sedikit." Hari demi hari berlalu, tahun demi tahun berganti. Nama Hasan al-Basri mulai dikenal. Bukan sebagai pedagang, tetapi sebagai ulama, sebagai ahli ibadah, sebagai pemberi nasihat yang mampu mengguncang hati manusia. Majelisnya selalu dipenuhi orang. Para penguasa datang mendengar nasihatnya, para pedagang belajar darinya, para pencari ilmu duduk di hadapannya. Setiap kata yang keluar dari lisannya terasa hidup, karena lahir dari hati yang telah mengenal dunia dan akhirat. Suatu hari Hasan berkata, "Dunia hanyalah 3 hari. Kemarin telah berlalu dan tidak akan kembali. Besok belum tentu engkau temui. Yang engkau miliki hanyalah hari ini." Orang-orang menangis mendengar nasihatnya, karena mereka sadar, sebagian besar hidup mereka habis untuk sesuatu yang sementara. Tahun demi tahun berlalu, Hasan al-Basri terus berdakwah, terus mengingatkan manusia tentang kematian, tentang taubat, tentang akhirat, hingga akhirnya pada tahun 110 Hijriah, ulama besar itu mengembuskan napas terakhirnya. Namun kisahnya tidak pernah mati, karena hingga hari ini, nasihat-nasihatnya masih menggugah hati manusia. Dan mungkin, pesan terbesar dari kisah Hasan al-Basri adalah, kita tidak perlu menunggu kematian mendatangi orang lain untuk sadar. Kita tidak perlu menunggu kehilangan segalanya untuk kembali kepada Allah. Karena setiap detik yang masih diberikan kepada kita, adalah kesempatan untuk berubah, kesempatan untuk bertobat, dan kesempatan untuk mempersiapkan perjalanan yang pasti akan ditempuh oleh setiap manusia. Perjalanan menuju akhirat. Jika kisah Hasan al-Basri ini memberikan pelajaran berharga untukmu, jangan lupa tekan like, subscribe, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang dapat mengambil hikmah darinya, karena satu kisah yang menyentuh hati bisa menjadi sebab berubahnya kehidupan seseorang.